Nah, apa yang terjadi pada tilem? Ya, ketika kita bicara Nyepi, itu sebenarnya kan perayaan Citra Masa. Begitu kesimpulan kita tidak memutuskan kesimpulan kita di Sabekerta kemarin, mendapatkan tilem sebagai akhir daripada tahun atau penutup daripada tahun, mengingat di dalam sasih bulan kita ya perkawinan Surya Chandra niki, Surya Permana Chandra Permana, juga tilem itulah akhir dari sasih. Maka ketika kita bicara penanggal 1, dia sudah memasuki sasih yang berbeda. Kami di Sabekerta melakukan pertemuan-pertemuan. Yang pertama adalah pra Pesamuan Agung dengan mengundang sulingih baik yang berada di PHDI MS12 maupun PHDI Pemurnian. Dengan tujuan kita ajak berdiskusi, berdialog untuk menyamakan persepsi. Namun kenyataannya tidak datang. Kenapa kok tilem Nyepi itu bukan ditilem? Kenapa Nyepi itu orang mengatakan ngesanga? Kenapa kok Nyepinya di kedasa? Dan jangan berpikir bahwa Saudari Gama itu satu, tidak. Banyak sekali macam besar Gama. Artinya cabangnya. Ada namanya Saudari Terus, Saudari Bungkah, Saudari Tunjung, Saudari ya, itu lagi. Dengan acuan penanggalan Bali yang disebut dengan Tika. Tika itu adalah titi kehuripan. Mudah-mudahan Nyepi ini kita damai. Mari kita ikuti apa aturan yang telah ditetapkan. Habis itu kita kembali melakukan dialog-dialog sehingga melahirkan kasih sayang untuk kebersamaan kita. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel, hari ini Astungkara Hindu Channel mendapatkan sebuah tuntunan untuk bisa hadir ke Griya Ida Empu Acaryananda. Biasa sebenarnya kami Hindu Channel mendapatkan ruang di sini, luar biasa Ida Empu Acaryananda untuk memberikan ruang kepada anak muda. Dan tentu kami dari Hindu Channel melihat tahapan-tahapan Hari Raya Suci Nyepi yang mungkin tidak jauh disebutnya adalah bulan Maret. Namun ada hal yang perlu ingin kita tanyakan terkait dengan apa yang sudah ramai di media sosial. Namun perlu kita garis bawahi di sini adalah apapun tentang pemahaman yang memang itu adalah bagian dari sastra, bagian dari lontar, bagian dari tuntunan sebuah catatan-catatan leluhur, perlu kita hargai dan perlu kita pelajari, yang perlu kita membaca. Tetapi ada kelebihan juga kepada umat Hindu kita yang luar biasa bisa menjaga sastra-sastra yang ada. Dan Astungkara hari ini kita duduk bersama atau Miko Soan bersama dengan Ida Resi Bujangga Wais Sinawa Putra Sara Sri Satya Jyoti. Om Swastiastu, Ida Resi. Kemudian bersama dengan Ida Pedanda Resi Agung Pinanti. Swastiastu, Ida. Dan yang selalu fenomenal dan terkenal di Sumatera apalagi Ida Empu Jaya Acaryananda. Swastiastu, Ida. Miko suka dengan senyumnya Ida kalau selalu ada vibrasi bahagia bersama dengan umat. Dan tentu catatan yang sudah kami Hindu Channel baca adalah bagaimana kita melihat teologis ataupun sastra Hindu yang digunakan untuk mendukung terkait dengan perayaan Hari Suci Nyepi. Ada beberapa makalah ataupun penelitian yaitu dari Ida Resi Bujangga. Nggih, Ida izin, Ida Empu, Ida Pedanda untuk kita bertanya terkait dengan kajian. Ya. Om Swastiastu. Kita mulai dulu dari mengapa terjadi permasalahannya. Nah, ini
ketika kita berbicara masalah nyepi, itu pasti sudah ada permasalahan-permasalahan sebelumnya. Oleh sebab itu, ada dasar-dasarnya kenapa kita menyampaikan suatu kajian, suatu katakanlah penyampaian kepada masyarakat, kepada umat. Karena pertama adalah tentang Hari Raya Nyepi itu pertama kali yang kita tahu. Saya kebetulan umur sekarang 74 tahun, jadi sudah tahu persis waktu Nyepi itu. Sehingga pada zaman dulu mereka Nyepi itu berada pada Tilemening Kesange. Oleh sebab itu disebutkan Ngesange. Kalau orang Nyepi pasti menyebut Ngesange, Tilemening Kesange. Dan kemudian ada dasar-dasar lain yang disamping dengan Hari Raya Nyepi itu di Tilemening Kesange. Ada dasar-dasar yang ada di masyarakat, kebiasaan masyarakat dulu. Yaitu adanya upacara yang disebut dengan Peken Majalangu. Paken Majalangu. Yang tempatnya adalah di Jalan Sutomo. Di muka Pura Mauspait di Gerenceng. Nah itu dilakukan tiap-tiap Tilemening Kesange. Karena apa? Karena dulu di Hari Raya Nyepi, belum banyak kendaraan, belum. Paling-paling ada sepeda motor dan dokar aja dulu. Nah, pada waktu itu Hari Raya Nyepi boleh berjalan, tetapi tidak boleh melintasi desa gitu loh. Jadi boleh dia dulu. Nah, kalau ke Pasar Majalangu boleh, tapi tidak begitu yang jauh sekali nggak berani bisa dia. Karena apa? Karena malam itu betul-betul malamnya sangat-sangat pekat. Kenapa? Karena pas hari Nyepi. Nah, dan pada waktu itu memang apalagi Nyepi tidak boleh pakai lampu, dan pada waktu itu lampu di jalanan itu sedikit. Hanya ada pada lampu templek aja yang ada di pura di depan Pura Majalangu atau Pura Mauspait itu. Nah itu yang pertama. Kedua, ada acara yang disebut dengan omed-omedan juga di Desa Sesetan. Di Desa Sesetan juga dilakukan pas hari Nyepi. Karena pada waktu itu seperti tadi saya katakan hanya boleh jalan-jalan tapi tidak boleh jauh. Tidak boleh pakai sepeda, tidak boleh pakai. Cuman pada waktu dan tidak boleh melakukan menyalakan api. Nah, dan itu tepat pada hari Tilem. Nah, kemudian juga ada konsep apa yang disebut dengan megobok Pasiwitran, ya, atau ngerupuk Pasiwitran. Itu antara Desa Sesetan dengan Desa Pedungan. Itu tepat dilakukan kepada Perwanining Tilem Kesange. Sehingga besoknya di Tilem Kesange orang sudah melakukan penyepian. Sehingga pada waktu itu ya Pak, orang melakukan megobok sampai dari malam atau dari senja sampai pagi, mereka payah tidur. Nah itu. Dan itu tepat pada Tilemening Kesange. Itu kajiannya. Kemudian ketika kita melihat kalender yang diterbitkan dulu, itu tahun 60 sampai 67 itu memang Nyepi itu ditilem.
Itu sudah ditilam, itu ditilam. Nah, itu konsep-konsep yang yang kita ketemukan. Kemudian ada lagi konsep-konsep di dalam yang disebut dengan pendewasaan, ya. Kemudian konsep warige sebagainya. Itu ada konsep yang menyebutkan ketika hari yang satu hari dijadikan satu, dua hari dijadikan satu, yang disebut dengan monolatri, atau hari itu disebut hari ngelaweyan. Ngelaweyan. Di sini kita akan melihat dalam konsep warige itu akan diketemukan, dan itu disebutkan bahwa hari ngelaweyan adalah suatu hari yang disebut hari yang tidak baik, sama sekali tidak boleh. Tidak boleh dipergunakan untuk pendewasaan apapun, tidak boleh. Dan itu akan memberikan hala, penyakit dan sebagainya gitu. Nah, itu yang. Nah, di samping itu yang banyak terjadi adalah pertanyaan dari masyarakat. Nah, ini masyarakat yang bertanya, kenapa kok tilam Nyepi itu bukan ditilam? Kenapa Nyepi itu orang mengatakan ngesanga? Kenapa kok Nyepinya dikedasa? Apakah tidak melenceng? Nah, inilah yang perlu kita coba angkat supaya betul-betul kita ketahui. Apalagi di dalam lontar-lontar. Nah, jadi beliau nanti akan menyampaikan juga tentang lontar-lontar. Ya, lontar ya. Itu sudah menyebutkan, terutama di Sundari Gamo. Dan jangan berpikir bahwa Sundari Gamo itu satu, tidak. Banyak sekali macam besar Gamo. Artinya cabangnya. Ada namanya Sundari Terus, Sundari Bungkas, Sundari Tunjung, Sundari Gading. Ya, itu lagi banyak. Itu. Dan itu bukan satu. Dan jangan lupa lagi, lagi yang perlu diketahui. Sekarang kan lontar, banyak orang mengatakan, oh mengkaji lontar. Dan kajian lontar itu kajiannya yang asli, apa yang tidak asli. Karena dia di Gria punya lontar-lontar yang dulu asli-asli gitu, tapi ternyata apa? Di luar itu ada lontar-lontar yang baru, yang namanya sama, tapi isinya beda itu. Dan terutama ketika setelah zaman itu dalam Batu Renggong, itu banyak lontar-lontar yang dirubah. Ya itu. Itu. Nah, inilah dasar kami, salah satu dasar kami untuk membangkitkan ya masyarakat untuk mengkaji lagi kebenaran itu tentang Nyepi itu. Karena kalau kita cari masalah keadaan dan sebagainya, banyak masyarakat yang sudah menghubung-hubungkan kenapa kok banyak orang bunuh diri sekarang, kenapa kok banyak masalah musibah yang terjadi, mengapakah terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, itu yang terjadi. Sehingga ketika kita mencoba mencari dalam konsep yang saya katakan tadi adalah pengelawaian. Nah, ini ada satu dasar pengelawaian itu yang menyebutkan bahwa dina yang kena monolatri atau yang disebut dengan dina ngelawaian
adalah suatu dina yang tidak baik, yang ala, dan itu akan menimbulkan masalah-masalah. Ya, itu. Nah, itulah sebabnya apa yang Tiang sampaikan dalam kalah tadi, itulah dasar-dasar pertama tadi. Ya. Dan nanti jangan karena dalam beragama itu kita perlu tahu juga, tidak beragama itu hanya melaksanakan begitu saja, tetapi kita harus tahu apa itu etika beragama, apa itu filsafat beragama, apa itu estetikanya dan sebagainya, itu dan logika lagi. Nah ini sekarang logika juga menyambung di sana. Oleh sebab itu beragama hidup itu sebenarnya beragama yang sangat mudah, tapi sekarang kita harus tahu tentang itu, etika, logika, filosofis, kemudian estetika dan sebagainya. Dan ini pun juga berhubungan dengan itu, gitu. Dan akhirnya menjadikan anak-anak muda kita sekarang jadi membaca. Ya, itu. Jadi membaca karena banyak sulinggi-sulinggi kita ataupun tokoh-tokoh kita juga yang nge-share akhirnya, oh ini catatannya. Akhirnya banyak anak muda yang membaca. Kemudian Idersi, ada nggak sedikit mungkin yang menjadi catatan penting dalam kajian Idersi yang mungkin menjadi esensi bahwa itu dikatakan ini adalah hal yang memang harus diketahui oleh umat Hindu. Ada nggak sih poin sasaran mungkin yang merujuk kepada sastra? Walaupun sastranya jangan disebutkan. Ya. Artinya hasil dari poin penting itu adalah rangkuman dari semua sastra. Memang, kembali lagi saya katakan, apa yang dia katakan tadi, itu sebenarnya begini, sasarannya adalah bagaimana kita ya, sebagai umat Hindu ya, supaya bisa tahu, mengerti, dan tidak hanya mengambil begitu saja sesuatu, baik itu berupa lontar, walaupun lontar itu, tapi bagaimana kita harus apa yang disebut dengan ada yang disebut pengkajian melalui kritik sumber. Nah, ini yang penting. Harus bisa. Anak muda-muda itu untuk mendapatkan sesuatu itu jangan menjiplak begitu saja, tapi harus ada kritik sumber. Kritik ide, dan sumber itu sudah satu, sumber itu banyak. Semua harus dikritik, dicek dan sebagainya. Mana yang benar, mana yang ini. Karena apa? Satu, bahasa kadang-kadang bahasa yang kelihatan sama, tapi artinya berbeda. Sekarang tahu nggak bagaimana itu? Ya, banyak sekali kata-kata yang hampir gitu, tapi maksudnya tidak sama. Gitu. Itu oleh sebab itu anak-anak muda pun juga harus mengetahui tentang itu. Harus mengetahui itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada saat acara kegiatan yang bisa dikatakan adalah pertemuan para sulinggih di suatu tempat, itu kalau pemirsa Hindu Channel menyampaikan biasanya ataupun umat Hindu itu, oh itu Sabekerte. Nah, hari ini kita juga ingin menjelaskan, ingin mengetahui awal mula munculnya sebuah pembahasan tentang Nyepi itu seperti apa, apakah memang itu dipertimbangkan dari sisi spiritual ataupun sastra, religius, sosial, ataupun hanya untuk sekedar supaya praktis. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang perlu kita juga dengarkan. Yang akan menyampaikan yaitu Ide Pedanda Resi Agung Pinati. Beliau hadir pada hari ini. Nah, boleh kita dengarkan bersama dengan Ide Pedanda Resi Agung Pinati. Om Swastiastu. Nuna Sugra, matur sisip titiang yagi matur. Terima kasih dengan Hindu Channel di Miko sudah memberikan kesempatan pada hari ini. Semoga kita sehat semua. Sehubungan apa yang ditanyakan tadi, adanya Pesamuan Agung Sabekerte Hindu Dharma Nusantara Pusat
di mana keberadaan daripada Sabekerta Hindu Dharma Nusantara itu mengawali dari Sabekerta Sulingge Hindu Dresta Bali, di mana saat itu terjadi ada dualisme PHDI. Nah, kemudian ada kesusahan dari Gubernur Murdaning Jagat Bali terkait untuk memohon atau mengeluarkan bisama-bisama yang ada hubungannya dengan pemerintah. Itu. Nah, setelah itu baru mengadakan pertemuan, singkat ceritanya terbentuklah Sabekerta Sulingge Hindu Dresta Bali itu tanggal 22 Februari tahun 2022. Berjalan waktu, ada informasi dari pusat Kementerian Agama supaya Sabekerta Sulingge Hindu Dresta Bali ini bisa memayungi untuk umat Hindu di seluruh Indonesia, maka berubah menjadi Sabekerta Hindu Dharma Nusantara dengan kedudukan pusat di Provinsi Bali, sehingga terbentuklah Sabekerta Hindu Dharma Nusantara di Bali, di kabupaten kota, kemudian di Provinsi Lampung sudah terbentuk, ya, itu sudah dikukuhkan di kantor gubernur, dan kemarin juga kita penjajakan di Provinsi NTB mendekati untuk terbentuk, maupun di tempat lain seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan lainnya. Sedang kita jajaki ingin mensosialisasikan Sabekerta Hindu Dharma Nusantara atau disingkat dengan SKHDN, di mana berdasarkan ADART dan akte pendirian, tujuan kita adalah nanti supaya bisa menjadi seperti majelis Hindu, seperti apa yang dimiliki oleh umat Islam, itu misalnya MUI, kemudian umat Kristen, apa namanya itu, yang di Roma begitu. Itu nanti cita-cita tujuan daripada SKHDN. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan isi ADART, juga kita berharap semua Sulingge bisa menyatu di Sabekerta Hindu Dharma Nusantara, karena kembali kepada bahasa sebutan kumpulan Sulingge, kumpulan para sedaka yang tercantum di dalam Menawa Dharma Sastra, disebutkan kumpulan atau kumpulan Sulingge atau sadaka, itu yang disebut dengan Brahmana Sista. Nah, sehingga kita di SKHDN ini memang benar-benar Sulingge berkumpul. Nah, siapapun yang mau masuk dipersilakan, hanya dengan catatan tidak terlibat terkait dengan sampradaya, Sai Baba, Hari Krishna, Tran yang lainnya. Itu supaya seperti apa yang sudah ada yang menjelaskan bahwa sampradaya masuk tahun 70, kemudian tahun 80 keluar SK dari Kejaksaan Agung untuk dilarang. Namun ada saja juga gembar-gembor di medsos, walaupun kita berbuih-buih untuk mempertahankan Hindu, nanti akan tenggelam sendiri. Nah, hal seperti itulah kita di Sulingge Sabekerta Hindu Dharma ini ingin mempertahankan Bali, di mana saat ini juga kebetulan sudah keluar Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023, itu sudah sangat jelas mencantumkan pada pasal 5 dan 7
terkait dengan untuk penataan tradisi, adat, agama, dan budaya. Nah, sehingga dengan itu setelah kita mengadakan pertemuan-pertemuan Sulingih Hinki, terus ada beberapa sumber-sumber yang dimunculkan, kemudian mengingatkan kembali dengan acuan penanggalan Bali yang disebut dengan Tike, di mana Tike ini juga sudah pernah diproses, dipelajari dan dikeluarkan, namun dengan sebutan arti maksudnya Tike itu dikatakan ketika, tetapi yang sebenarnya Tike itu adalah titik kehuripan. Nah, sehubungan dengan itu di Sabekerta berkeinginan untuk membuat kembali, dan kebetulan didukung oleh Guru Wisesa atau pemerintah Provinsi Bali yang dalam hal ini Bapak Gubernur. Kemudian setelah terkait dengan Tike, inilah erat sekali kaitannya dengan penyepian, karena perputaran surya dan bulan itu sangat jelas setelah dihubung-hubungkan, disebutkan bahwa Nyepi ada di Penelasing Warse, artinya tepat di Tilem. Sehingga proses untuk menyampaikan ini, kami di Sabekerta melakukan pertemuan-pertemuan. Yang pertama adalah pra Pesamuan Agung dengan mengundang Sulingih, baik yang berada di PHDI MS12 maupun PHDI Pemurnian, dengan tujuan kita ajak berdiskusi, berdialog untuk menyamakan persepsi. Namun kenyataannya tidak datang. Kemudian berlanjut Pesamuan Agung Sabekerta Hindu Dharma Nusantara Pusat pada tanggal 30 Desember 2025, juga di sana kita mengundang kedua Sulingih yang terkait dengan posisi di Kabupaten Darmopopati, kemudian di Provinsi juga Darmopopati, termasuk di pusat Dharma Adiaksa. Itu juga kita undang, tujuannya juga sama seperti tadi, untuk saling melengkapi, membuka pengetahuan yang diketahui sehingga menjadi kesimpulan. Nah, dengan setelah selesainya Pesamuan Agung tanggal 30 Desember itu, maka hasil Pesamuan Agung itu menyebutkan Dharma pengeling-eling lan kesimpulan. Nah, itu sudah seperti yang kami jelaskan tadi itu, acuannya seperti Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 pasal 5 dan 7 yang sangat jelas, sehingga terkait dengan pembuatan Tike dan penentuan Nyepi di Tilem Kesange. Nah, itu mungkin secara singkatnya sebagai kesimpulan daripada Pesamuan Agung SKHDN Pusat pada tanggal 30 Desember 2025. Sedangkan kalau masalah keberadaan SKHDN ini sudah diberikan sekretariat oleh Pak Gubernur itu di sebelah timur Jayasabe, atau sebelah utara Pura Jagatnata. Di sana ada Gedung Merdeka, di lantai 3 itu nanti sekretariat Sabekerta Hindu Dharma Nusantara Pusat. Nah, kemudian juga kita sudah berbadan hukum, sudah terdaftar juga di Kementerian Agama, sehingga
jangan seenaknya mengatakan Sabokerto segelintir orang. Banyak kata kita loh. Itu Dan pengurusnya semua sudah tidak ada. ya, kalau kita sebutkan sekarang masalah susunan kepengurusan, beliau ini adalah berada di Dang Upediaya. Dewan Kehormatan beliau adalah Dang Darmo Dute yang memang sudah sering keluar Bali, dan kami adalah Dang Wipale atau sekretaris. Dan ketua kami kebetulan tidak hadir pada hari ini adalah Dang Diraraja. Itu sebutan-sebutan ingin mengembalikan dari zaman yang sudah kita warisi dulu. Itu sehingga mungkin masih aneh dibilang gitu. Tapi kita ingin mengembalikan ya. Seperti itu mungkin sedikit masih biodata daripada Sabokerto gitu. Dan sebelumnya memang kita ini kan baru lahir, masih merangkak, ini semuanya kita kerjakan sendiri. Lalu saat mengadakan pertemuan Pesamuan Agung, PADI MS12 memprotes pemerintah. Sebenarnya itu bukan merangkak sebenarnya. Ini yang terlalu lama jalan ketinggalan sama Sabokerto. Jadi tersinggung ya. Larinya terlalu cepat juga. Artinya perjalanan kita ini kerja sendiri semuanya gitu. Sulingeh lagi yang kerja gitu. Ya nanti Niko bisa membantu data-datanya. Biar anak-anak muda tambah lari. Iya, kita berharap demikian sehingga PSN yang sudah jelas itu kita harapkan nanti sebagai pembantu di Bolake dalam hal administrasi di sekretariat gitu. Karena PSN itu kan merupakan kader nanti untuk menjadi Sulingeh itu. Sehingga kan sekalian gitu. Termasuk juga siapapun cendekiawan Hindu, anak muda, apalagi kalau sudah mau membantu yang istilahnya ini kita tulus, lurus gitu untuk berbuat ke depan, mari bersama-sama gitu. Tidak kita menutup kecuali apa yang kami sebutkan tadi, siapapun Sulingeh boleh bergabung ke Sabokerto, tetapi dengan catatan tidak terlibat sampradaya Sai Baba Hari Krishna. Niko aman itu. Kemudian apa yang sudah oleh Pak Gubernur direspon, apa yang kita usulkan supaya satu Sulingeh kalau berobat supaya mendapat pelayanan yang prioritas. Itu sudah direspon oleh Pak Gubernur, nanti ada surat edaran ke semua rumah sakit. Kemudian yang kedua, kita supaya punya kartu anggota Sabokerto yang tujuannya nanti kalau ada bantuan insentif dari pemerintah provinsi kepada Sulingeh seluruh Bali supaya terdaftarlah di Sabokerto jelas, sehingga tidak seperti yang sekarang itu ada yang diseperiksa melalui PHDI, ada yang diseperiksa melalui klannya sendiri, tapi masuk di daftar pemerintah. Kami dulu selaku ketua PHDI Kabupaten Gianyar 2 periode kami protes itu pemerintah. Karena kan supaya jelas lembaga yang melakukan diseperiksa. Ini juga kita ke depan berkeinginan juga sama seperti itu. Supaya Sabokerto ini simbol pemersatu dan contoh untuk umat. Ini sangat setuju sekali pemirsa Hindu Channel, luar biasa. Nah, pemirsa Hindu Channel ini hal yang menarik, mungkin bisa dikatakan perdana Hindu Channel membahas dari kondisi tentang pembahasan Nyepi, tetapi juga kita ingin mengetahui terkait dengan Sabokerto. Hal yang sangat menjadi evaluasi dan hati-hati kita dalam berorganisasi ataupun lembaga yang Miko tangkep hari ini, dampak dari sebuah perpecahan lembaga itu berdampak juga kepada Wisesa atau pemerintah kita, khususnya yang ada di Bali. Nah, untuk menyelamatkan ini, para Sulinggi kita benar-benar legowo untuk bisa menyusun hal-hal yang memang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, artinya
bahwa maupun ormas apapun, mau lembaga apapun, ini juga menjadi rambu-rambu. Ini masih untung cuman di Bali aja. Kalau ternyata strukturalnya terbentuk di daerah lain juga, nah ini yang perlu menjadi catatan. Catatan lagi ada yang menarik, undang-undang di tahun 2023. Ini yang tidak diketahui oleh kita di pasal 5 dan 7 terkait dengan tradisi dan budaya. Ini sudah dilakukan oleh hebatnya para sulinggi kita yang ada di Bali. Bagaimana dengan yang ada di luar? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan pemerintah di luar Bali juga seperti apa kan kita tidak tahu. Nah, kemudian titi kahuripan ini juga menarik. Catatan-catatan banyak hal sekali. Tapi kita catatan Miku banyak, takut banyak yang kesinggung nanti, mohon maaf pemirsa Hindu Channel gitu kan. Tapi kita serahkan kepada sulinggi-sulinggi kita hari ini. Tetapi kan kita tidak bermaksud menyinggung, tidak bermaksud mencari menang kalah, hanya tulus. Ini catatannya Miku aja. Ya, aman. Nah, ini hari ini juga kita akan mendengarkan dari ide Empu Acaryananda bagaimana secara sastra dan juga tatuannya bagaimana, karena mau tidak mau yang dicari adalah ide Empu Acaryananda. Kenapa? Beliau ada di Bali, beliau ada di mana-mana. Hari ini, sore ini mungkin masih di sini, besok itu sudah di Lampung, besok udah di Sulawesi. Nah, ini kita perlu menuntut ide Acaryananda bagaimana penyampaian dari ide terkait dengan ampura banget, bisa dikatakan umat itu menyampaikan bahwa polemik nyepi. Nah, padahal ini banyak ilmu apa namanya, bisa dikatakan polemik ini. Kita akhirnya bisa membaca. Bagaimana ide Empu Acaryananda terkait dengan kondisi ini? Swastiastu. Nah, Miko, demikian juga pemirsa Hindu Channel dimanapun berada, ide ya berusaha berada pada posisi tidak sebagai penikmat. Ketika jadi penikmat, kalau tidak nikmat kita tidak suka loh, nak. Nah, ketika kita bicara tentang psikologi atau kejiwaan dari penganut sebuah agama, pasti dia akan mendolat dirinya paling benar melakukan agama itu. Ya, jangankan yang melek sastra, ide sering sebut religious literacy, yang tidak tahu sastra pun ya akan mempertahankan keyakinan secara membabi buta, kan Nak Miko? Ya enggak? Maka itu ide sering buat joke ya, jangankan babi buta ya, babi melek aja masalah kan itu. Apalagi situ di Lampung banyak babi hutan yang berkeliaran ya. Sebuah apa kebun singkong kita udahlah ya. Itu yang melek, itu yang babi itu, apalagi yang buta. Jadi maka dari itu dalam situasi dan suasana ini tetap karena ujungnya kita inginkan santi. Itu dulu prinsip dasar. Maka kembalilah kita ke tattoo, ke hakikat, ke ontologi. Nah, maka dengan demikian kita akan melihat sisi agama itu seperti apa sih sebenarnya, Nak Miko, kan itu dulu ya. Agama adalah sesuatu yang paling dekat dalam kehidupan manusia sekaligus bagian yang paling misterius. Ya, Hindu yang paling dekat. Ya, dengan pemujaan kita natural polytheism ya, itu pemujaan kepada Tuhan dalam manifestasi ada di alam semesta, bahkan kita sering mendapat justifikasi bahwa kita adalah agama pemuja pohon besar dan sebagainya, karena mereka tidak memahami bagaimana sebenarnya teologi kita. Ini prinsip dasar. Nah, yang paling prinsip yang tidak bisa kita lepaskan tentang bagaimana kita, kenapa kita memuja surya, kenapa kita memuja bulan, sepertinya begitu, sebab kita memuja Tuhan atas kemahakuasaannya. Ini prinsip. Maka itu kita kembali, maka Hindu tidak sebenarnya bertentangan, bahkan mendukung daripada ilmu pengetahuan. Ya, karena kita mengingat kita bumi ini berada dalam tata surya. Ya, tata surya. Maka suryalah sebagai kiblat kita. Implementasi surya sebagai kiblat bukan hanya sebuah pernyataan, tapi kenyataan, Nak Miko. Setiap upacara di Bali pasti kita mendirikan pesanggar surya, saksi. Dimitoskan ya dalam kisah Siwa Gama, beliaulah mewakili Siwa di bumi, sehingga dalam pemujaan kita memuja Siwa Aditya. Ya, nah ini pun rame, apa kembang merah, kembang putih gitu aja. Kalau kembang merah ya 100.000 dipakai kan gitu kalau saya buat joke ya. Nah,
Oleh sebab itu, kita mengikuti tata surya. Mengapa? Karena Hindu itu berorientasi pada sinar Dev. Dev inilah kemudian menjadi kata dewa, dewa menjadi kata divine, bahasa Inggris, yang bersinar. Nah, terkait dengan ini, ada kalanya beliau bersinar, ada kalanya beliau redup. Maka dalam Lontar Sunarigama jelas disebutkan, Purnama adalah peyogan Sang Hyang Chandra, bersemadinya dewa bulan. Tilam, peyogan Sang Hyang Surya. Jadi peyogan Sang Hyang Surya, karena kekuatan beliau redup. Ya, kekuatan redup ini di mana posisinya? Pasti, ya, bumi ada di tengah, kemudian diapit oleh matahari dan bulan. Nah, apa yang terjadi pada Tilam? Ya, ketika kita bicara Nyepi, itu sebenarnya kan perayaan Citra Masa. Begitu kesimpulan kita tidak memutuskan kesimpulan kita di Sebekerta kemarin, menempatkan Tilam sebagai akhir daripada tahun atau penutup daripada tahun, mengingat di dalam sasih bulan kita, ya, perkawinan Surya Chandra niki, Surya Permana Chandra Permana, juga Tilam itulah akhir dari sasih. Maka ketika kita bicara penanggal 1, dia sudah memasuki sasih yang berbeda. Nah, inilah menjadi tergirik. Maka dengan demikian konsep Nyepi ini, mari kita kembalikan pada konsep apa yang ada dalam gagasan abstraksi kita. Sehingga lontar-lontar yang ada sebagai, oh jadi kalau gitu umat Hindu di Bali beragama lontar dong, gitu ya. Kita sudah perdebatkan dulu di Parisade, begitu Mahasabha di Surabaya. Karena dalam anggaran dasar memang waktu itu akan harus kita kembali berpatok pada kitab suci Weda. Sayalah yang ngusul waktu itu. Jangan hanya berpatok pada kitab suci Weda, nanti masalah. Ini gerakan Arya Samad kita di Nusantara. Jadi kearifan-kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai Weda tidak bisa terakomodir. Inilah kemenangan nanti gerakan organisasi tran asing ini. Ya, ini akan menjadi, sementara kearifan lokal kita masih ingat, untuk menjadi Hindu Nusantara tidak perlu kita ke India-Indiaan. Untuk menjadi Islam tidak mesti ke Arab-Araban. Maka kalau itu kita lakukan hari ini, sebenarnya kita sudah mundur dari abad ke-10, Nak Miko. Mengapa? Jelas dikatakan pada zaman Teguh Dharma Wangsa, mengjawakan biasa mata. Membahasa Jawakan, jenengan loh. Jenengan etnis Jawa, kula saiki sadulur Jawi, sami mawon. Kami juga dari Jawa semua. Kami yang melestarikan apa yang dilahirkan, maka Bali itu benteng terakhir. Kalau Bali saja, mohon maaf nih, hilang kehinduannya, yakin kok di tempat lain di Nusantara ini akan sulit bersama kita. Ya, kenapa Bali? Inilah kami melakukan ritual untuk menjaga karisma. Orang Bali bilang taksu Bali. Inilah menjadi perhatian dari Bapak Gubernur bagaimana menjaga taksu Bali ini. Termasuk juga kemarin kita sempat bincang-bincang sama beliau. Kan banyak di medsos bahwa tamu sepi tahun baru kemarin. Ternyata tidak, justru 2025 ini naik kunjungannya. Walaupun ada isu sampah lah, isu kemacetan dan sebagainya. Karena apa? Makanya kemarin kita sempat bicara berapa sih orang Hindu di Bali menghabiskan material sarana-sarana upacara untuk memelihara Bali itu. Berapa canang yang dihabiskan dan sebagainya. Itulah cara kami beragama untuk menjaga taksu Bali. Maka terkait dengan itu, kita juga tidak ingin mempertahankan tradisi membabi buta. Gandhi bilang, Siwananda bilang, berenang-renang di laut tradisi adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau tenggelam dalam tradisi itu yang tidak boleh. Ya, jadi demikian. Nah, sekarang kan dalam konsep kita di Bali, kita mengenal tattwa. Utpeti, Setiti, Perelina. Mari kita ciptakan yang baru. Ya, kalau memang zaman membutuhkan. Mari lestarikan apa yang cocok. Dan mari kita tiadakan yang sudah tidak up to date. Inilah Utpeti, Setiti, Perelina. Ini Trikona. Kita pun punya bahasa dalam Widyodiningrat, Trikon. Kontinuitas, konsentrasi, konvergensi, apa itu? Kontinuitas, keberlangsungan, konsentrasi, mana nilai-nilai yang ajak. Maka itu inilah kembali kearifan lokal, adat budaya, yang memang mendukung agama Hindu, mari kita lestarikan. Ini penting punya payung hukum.
Ini sebenarnya ada regulasi yang bermain, inilah kehususan Bali. Kami merespon itu. Sebelum Undang-Undang Bali, kami diundang FGD terus, sebelum Sabekerto ini terbentuk. Sehingga kita punya Sadkerti, kita punya Trihita Karana. Ini yang penting. Maka oleh sebab itu, kita masih ingat dalam Paul Tillich, teologi kebudayaan. Oh, kalau begitu di Bali itu beragama adat dong. Kalau kita jujur, mana sih yang tidak beragama adat? Ya. Pranata adat itu. Pernata itu, budaya itu. Saudara Timur Tengah membawa adat Timur Tengah menjadikan pakaian agama. Mohon maaf, kita tidak kritik. Orang India juga demikian. Bali pun. Maka jelas Paul Tillich mengatakan, melalui agama, budaya memperoleh makna. Melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Ya, jadi budaya itu bentuk dari agama. Melalui agama, budaya memperoleh makna. Jadi inilah hubungan simbiosis ini. Maka itu dalam Samuan Agung Parisada tahun 71 saya baca bahwa ada 3 jenis adat istiadat di dalam yang bisa diterima Hindu. Contoh, yang berasal dari Weda pasti mendukung Hindu, yang tidak berasal dari Weda dan mendukung Hindu. Mari kita lestarikan. Termasuk juga yang tidak berdasarkan Weda tapi merusak Weda, ini kita exit. Tahun 71 itu. Maka dengan demikian Nak Miko contoh, ogoh-ogoh mana ada dalam kitab suci. Tapi nilai ogoh-ogoh lebih visualisasi dari wajah buta kala yang demonik. Potong gigi misalnya, mana cari? Tidak ada. Itu tradisi Nusantara. Saya lama di Sulawesi, saya ketemukan juga di Buton orang papar gigi, orang panggur gigi. Bahkan penemuan arkeologi di Gilimanuk. Jadi sini sinergisitas. Jadi agama hadir ke Nusantara ini hanya memberikan nilai dan hakikat. Maka itu nilai hakikat yang mana bisa di Nusantara ini tentu yang mampu beradjustment dengan apa yang ada di Bali. Ini yang penting kuncinya, Nak. Ide sedikit supaya diselipkan niki terkait dengan keberlangsungan dan juga etika beragama. Kalau berbicara keputusan, kalau berbicara kesepakatan, titik poin keberlangsungannya itu dari kacamata ide Empu Acaryananda untuk melihat keluar supaya juga sama seperti Bali, bukan sama seperti Bali, bahwa keputusan yang ada di Bali itu berdampak pada daerah juga. Itu bagaimana keberlangsungannya itu? Saya sangat setuju. Sekarang Anda tahu di Lampung. Di Lampung contoh. Begitu orang Bali ada di luar daerah, saya sering udah sebut, jangan jadi orang Bali, yuk orang Lampung. Tapi etnis Bali. Ya kan? Anda orang Lampung, you orang Lampung, you bukan orang Jawa lagi. You orang Lampung, tapi you etnis Jawa. Nggak bisa ditinggalkan karakteristik kita. Maka dengan demikian di Lampung, udah terbentuk map Majelis Adat Pekraman. Bersamaan juga diresmikan oleh Pak Gubernur kemarin. Bersama lembaga Dharma Gita itu. Jadi di lantainya sama, beliau yang ke sana melantik. Jadi tapi kita dianggap ripalnya Parisada, mohon maaf Nak Miko. Ripalnya Parisada kami tidak. Karena kalau kami lihat roh Parisada sebenarnya masuknya para walaka menjadikan lembaga ini kehilangan hakikatnya. LPDG. Ya. Dilantik itu sama Pak Gubernur kemarin. Ya. Itu. Nah, jadi dengan demikian kami tidak hadir sebagai ripal. Kami menggunakan teori Deca Due, jalan ketiga dari Gidan. Oke, jadi paham seperti itu ya. Tapi kalau kami sekarang di ripal, kan memang beliau yang suka main ripal-ripalan. Ya enggak? Makanya waktu kemarin Prama Samuan Agung kan kita undang. Ribut semua, kenapa pemerintah? Lu kami ini sulingge. Karena kami berbicara masalah kearifan lokal Nusantara, penting dong. Ya, memang layak kan PMA, pemberdayaan masyarakat adat di Bali memfasilitasi kami. Jadi demikian Nak Miko ya, jangan ya namanya di medsos kan belum kena pajak orang ngomong kan Nak Miko ya. Kita sih kadang-kadang kan aduh. Nah, oleh sebab itu kembali tadi Nak Miko ya. Jadi makna ini, hakikat ini dalam bahasa kampusnya ontologinya dibenahi. Kalau bicara Parisada saya kan nggak usah bicara masalah negatif, salah mah di Parisada berarti kan saya terkumur di atas apa yang terjadi. Iya nggak? Udahlah nggak usah dicerita itu. Makanya kami hadir untuk mengisi kekosongan ini. Kami tidak bicara masalah legitimate, karena pendeta itu sudah punya SK kok, kepala seraya. Apa yang disebut dengan penadahan upedesa.
Bagaimana kalau yang walaka duduk di Parisade, kemudian dia berhenti habis masa jabat, apa dia terus ngurusi lembaga umat? Kan tidak. Jadi kan yang bersifat temporer, ini yang kadang banyak ngomong. Saya misalnya, saya tidak duduk di Parisade, apa saya berhenti memberikan pembinaan? Kan tidak. Tapi kami butuh organisasi tersendiri, paling tidak kami memberikan masukan dan sebagainya. Walaupun kami dipitnah, oke lah Suling itu kan tidak senang kalau dipuji juga, tidak sakit juga kalau dihina. Atau juga kalau kami bilang seperti kado, kata Sang Buddha, bagaimana kalau banyak yang mencaci Anda, Bante, begitu kan. Ibaratkan menerima kado, ada yang mengirim, kalau saya tidak terima kan kembali pada pengirimnya. Iya enggak? Dalam bahasa sastra begini loh nak ya, tan agirang ya nana wong ingalem tidak senang kalau kita ada yang memuja. Tan alare ya nana wong maninas tidak sedih kalau ada yang menghujat. Apalagi dalam sastra kami sadari, ayu sira manindo ring duijo mapara paten ketemu jelas nih barang siapa mencaci sasi Sulingge, terutama yang benar membawa sesana, maka dia akan mental itu. Bahkan sekali lipat bagi kami tidak penting itu. Karena kenapa? Kami menyadar kami berbadan fisikal yang tentu tidak harum badan kami. Badan kami busuk. Karena pengaruh maya badan kami inilah kami mendapatkan cacian. Kami tidak apa-apa. Tapi kami akan mengambil peran di mana-mana seperti Nak Miko. Ide sampai rela secara pribadi mundur dari kampus ingin melayan kampus Nusantara ini. Ada yang bilang Ide cari sesari dan sebagainya. Terus terang saja, kalau itu kan lebih baik Ida ngusul guru besar saja. Ya enggak profesor, walaupun ini juga provokator kan gitu. Nah, oleh sebab itu, Namiko ya, bagaimana tatonya? Kita jelas menggunakan tato Siwa Siddhanta. Siwa Siddhanta itu jalan tengah, nak. Ekstrimnya Buddha dengan ekstrimnya Brahmanism. Maka Siwa Estik lah yang menjemati. Kami para pendeta di Bali semua paham Siwa Estik. Tidak ada pujaan kami yang lebih daripada Siwa. Dengan konsep Tri Purusa Siwa Sada Siwa Parama Siwa. Bagaimana cara menata? Kita ketahui bersama, walaupun dijelaskan Utpeti Sira Siwa ngaran Brahma buana kosa tegas. Utpeti Setiti Sira Siwa ngaran Wisnu, Peralina Sira Siwa ngaran Rudra. Inilah Siwa Siddhanta Nusantara kita yang kita pegang. Jadi Siwa mengatasi. Jadi Trimurti kita beda dengan India. Kalau India Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau kita Brahma, Wisnu, Iswara atau Brahma, Wisnu, Rudra. Ini paham dulu saya sering sampaikan. Ketika belum merelina, Rudra lah makin pura dalam. Maka konsep Triguna masuk. Sattam Rajas Tamas. Ketika Sattam Rajas Tamas, apa yang terjadi? Itu uko material, nak. Utpeti Setiti Perina, uko material. Lahir, hidup, mati. Itu hanya di material. Ketika alam ini diciptakan, dia murni. Supreme Being. Dalam konsepnya inilah dalam lontar Jnana Siddhanta disebut dengan Siwalinga atau Atmalinga. Proses mengalirnya dari sunya ke ramya. Dari niskala ke sekala. Tapi ada tengahnya lagi Nak Miko. Dari nis ke sekala ada di tengah niskala, sakala itu ketiganya. Nah, maka yang sekala ini adalah unsur panca mahabhuta. Ini disebut dengan Bhuta Matra. Yang niskala sekala, Prana Matra, Surya, Chandra. Maka itu Bhuta Matra 5 komponennya, Surya Chandra 2 komponennya, akhirnya terakhir puncaknya Yaja Mana Matra 1 nilainya. Maka 1, 2, 5 menjadi 8. Inilah urip Siwa di tengah. Kenapa 8? Inilah disebut Siwa Astamurti. Atau ya Siwa Astamurti. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ketika proses emanasi Siwalingga ini, pemirsa, dalam Siwa Tattwa, maka terakhir ini dia di unsur material. Material ini telah mengalami ketergangguan, ya keseimbangannya ini, dia akan menjadi buta. Maka panca mahabhuta. Makanya wajahnya menjadi demonik. Padahal kita ingin mengembalikan beliau kembali esensi semula sebagai supreme being-nya alam semesta disebut Acetana Tattwa itu. Maka kita kembalikan Siwa Bumi, Siwa Toyam, Siwa Teja, Samirana, Siwasca, Akasa Hitam, Sada Siwa, Siwa Sabda, Siwa Suparsa, Siwa Rupa Rasa Stata, Siwa Ganda Acetan Matra Sada. Ini Siwa Samuha namanya. Siwa semua. Ketika inilah Siwa masuk sebagai imanen. Wiyapi, wiyapaka, ini penting. Maka ketika unsur kedewatan ini mengalami bias,
bias, deviasi, maka dewa menjadi buta. Karena ulah manusia, ini perlu disomya. Inilah konsepnya tawur, nak. Caru. Tuh. Kembali untuk titik nol. Maka konsepnya pelebur di sini samhara dalam panca kirtia siwa ada lagi nih. Samhara, tirobawa, stiti, sresti, anugraha. Kita tidak perlina, tidak ada di situ. Ada samhara peleburan. Makanya konsepnya adalah dekonstruksi untuk rekonstruksi. Ini pas dengan teori Derrida kalau kita kaitkan. Maka disinilah nyepi ini, pra-nyepi ini dilakukan itu supaya titik nol. Kenapa? Mari kita analog berpikir secara logika. Kita mengenal grafik kartesius nggak? Absis ordinat. Nolnya di mana, anak Miko? Napak darahnya di mana nolnya? Di tengah. X, Y. Kan gini toh? Di nolnya kan di tengah. Maka ketika nol di tengah inilah kosong, do, tanana, paran-paran. Inilah sunya. Inilah sepi. Karena kondisi alam yang negatif ini minus dia. Alamnya ini minus loh, nak. Niki akeh perwedaan niki. Maka dengan demikian disinilah kita mulai membersihkan yang di minus ini sehingga kembali pada titik nol. Maka nyepi itu, tower itu limiting untuk menuju titik nol. Makanya sama dengan sunya, sama dengan sepi, sama dengan nyunya. Saudara kita di Buddhis mengatakan sunyata. Jadi sini dia. Maka dengan demikian, begitu dia mengalir, pasti dia mengalami polusi, ada titik balik namanya atmelingga. Dalam teori kita, yang dari umum ke khusus namanya deduktif, yang dari khusus ke umum namanya induk. Inilah dia kembali. Yang mengalir ini namanya evolusi, yang balik namanya involusi. Nah sekarang apa lontar yang ada kita terima di luar tato, itu kan lontar Jukla dan Juknis. Maka tergantung pemahaman dari penulis itu sekarang. Sejauh mana dia menguasai tato untuk diterjemahkan di dalam tata laku dan tata sarana upacara. Yang penting kan tata nilainya dan tata hakikatnya yang penting, nak. Yang penting tujuannya adalah kesunnya. Daripada kita ribut-ribut terus saat ini, ya kan balik. Pertanyaan kita sekarang, ketika kita mempertahankan sampai mati anda, mari kita duduk bersama. Orang Bali punya 4 wi loh. Wicara ada masalah. Wiarsa ono kemawane untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, wirasa, temukan hati hat to hat. Baru terakhir wirama. Wirama itu ada guru lagu, nah ada yang memang harus dipanjangkan, harus dipendekkan. Ini namanya ngalap kasar. Dalam dialektika ini jangan sampai umat Hindu pecah, itu aja pesan ide. Kita boleh uni versi, tapi jangan uni persis. Ya nah, ini dialektika. Ide syukur sekali anak-anak muda yang di luar Sulinggih udah mulai menekuni sastra sekarang. Bahkan Sulinggihnya yang nggak rungu, nggak ngeh dengan sastra. Kenapa? Karena sibuk menyelesaikan ritual. Jadi ini penting. Makanya kita ambil hikmahnya, dialektika ini penting. Ya, makanya saya kembalikan sekarang. Mari kita jujur. Maka begitu kita akan kembali ke kita titik nol, ke supreme being. Maka dia akhir dan awal sebenarnya. Tapi kalau dia awal, mestinya kosong. Akhir pun kosong. Logika kita ketika sembahyang pertama puyung toh. Terakhir apa nak? Puyung lagi kan? Iya. Oh, awalan kosong kembali kosong. Jadi 1 tahun ini siklus untuk memurnikan purification di akhir tahun ini yang disebut Chaitra Masa ini sebenarnya. Jadi itulah bagi saya, mau lontar kayak apapun saya tidak memperdebatkan itu. Mungkin yang nulis lontar ketawa, kok asal karya Sade dibuatkan gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang nulis. Kalau boleh kita bongkar lagi, beliau hadir lagi, beliau kita tanyakan latar belakang mengapa beliau buat seperti ini. Maka itu karya Piloloh kan melihat baik tek Bali Utara, Bali Selatan itu banyak nak ya. Jadi siapa yang menjadi babon, siapa paling tidak ada lontar-lontar sebelum, karena lontar semua anonim. Jadi kita jangan ribut, yang penting kembali pada hakikat. Hakikat inilah memperkuatkan serada kita. Jangan sampai cuap-cuap sampai saya di televisi berdarah-darah itu, berbuih-buih ngomong menjelekkan Sabekerta. Saya senyum-senyum aja. Cocokkah rohaniawan macam begitu kan selesai. Oke nak. Saya nggak menyebutkan siapa-siapa. Mari kita mulai sarira. Ya, apalagi sekarang siwaratir dulu nak. Jagra winungu reng tengah keng latri, jewan mukti reng sang yang siwa. Itu salah satu nyanyian loh nak. Tahu jewan mukti sang yang siwa?
Apa itu siwa? Kasih sayang, memaafkan, memberi harapan. Pelayanan inilah yang akan kita lakukan. Kami tidak ingin mengubah semua, tidak. Sabekerta ingin populis dengan membuat produk, tidak. Kami ingin ajak duduk bersama. Namun yang jelas, akan dirubah hari ini belum. Paling tidak bicara dengan yang membuat kalender, dengan stakeholder. Tapi kan begitu sudah lempar, udah rame. Karena barang dagangan supaya laris jualnya. Dikomodifikasi lah, nak. Ya, makasih, nak, ya. Ya. Nah, inilah yang disampaikan oleh ide Empu Acaryananda, bahwa banyak hal yang memang menjadi catatan untuk kita semua dan menjadi pembelajaran, dan juga pesannya juga tadi sampai bahwa kita sebagai umat Hindu bisa menjadikan pedoman-pedoman itu sebagai catatan kritis untuk kita bisa mengetahui. Nah, itulah pemirsa Hindu Channel. Nanti kita juga minta pernyataan dari Sabekerta dan juga di closing oleh Ide Resi. Udah cakep belum? Nah, pemirsa Hindu Channel, banyak pesan yang menarik dari ide Empu Acaryananda. Tentu terkait dengan Sabekerta, kita juga mengharapkan pesan untuk kita menjaga adat kita dengan cara apa? Ya, dengan cara peran yang ada di daerah masing-masing. Nah, yang ada di Bali ini yaitu Sabekerta. Tapi ada mendapatkan pertanyaan khusus, bagaimana kita merangkai bahwa Sabekerta itu ada kalimat Nusantara. Konteks Nusantara itu berada di mana, dan closingnya adalah pesannya seperti apa. Ya, monggo. Nggih. Terkait dengan konteks Nusantara itu kan menyangkut ideologi, ya. Itu di mana kalau terkait dengan agama dan adat di Indonesia ini, Hindu itu kan dari berbagai suku etnis, sehingga dari lambang negara kita itu sudah diambil Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sehingga ini yang kita ingin satukan, dalam arti bukan menyamakan, tetapi untuk bersama-sama berkolaborasi dalam hal menyatukan pemikiran-pemikiran. Karena adapun slogan daripada Sabekerta Hindu Dharma Nusantara itu adalah Suradira Dharmaning Manah. Jadi Suradira Dharmaning Manah ini tentunya mau berjuang berdasarkan pemikiran. Karena kita di Sabekerta yang merupakan kelompok Sulinggih, hanya jenana yang bisa kita persembahkan kepada siapa yang sebagai stakeholder atau pelaksana daripada pemerintah, adat, dan masyarakat. Itu. Dan mungkin dengan adanya ini, Sabekerta tidak bermaksud kita untuk menyaingi ini, itu tidak. Justru kita memberikan solusi supaya benar-benar menjadi fokus keberadaan lembaga umat Hindu itu yang sesuai dengan Menawa Dharma Sastra yang disebutkan kumpulan Sulinggih, yang disebut dengan Brahmana Sista, itu yang kita ulang bentuk, sehingga istilah Jawanya marwahnya supaya kembali. Karena memang dulu dibawa oleh PADI ya, dengan sebutan Parisad, kumpulan para sadaka itu. Ya, kita sekarang di Sabekerta juga seperti itu keinginan. Kemudian kita juga berharap penyatuan dari semua Sulinggih, utamanya Hindu, Dresta, Bali, dan Nusantara. Kemudian kita ingin juga mengembangkan keberadaan daripada SKHDN ini, baik di daerah-daerah di seluruh Nusantara, utamanya yang Sulinggihnya mencukupi dalam hal pembentukan Sabekerta itu. Keorganisasiannya itu, karena kita di
di induk atau pusat yang berkedudukan di Provinsi Bali itu personilnya ada 13 Sulinggih, jadi 9 yang menjadi Dang Upediaya, kemudian Dang Diraraja pina ke Ketua Umum, Dang Wipalu pina ke Sekretaris Umum, Dang Darmoduta yang melakukan pencerahan-pencerahan keluar, kemudian Dang Darmodana adalah bendahara. Itu di tingkat pusat. Kemudian kalau di tingkat provinsi itu personilnya ada 11. Kalau di tingkat kabupaten ada 9 dan diketuai oleh Dang Kerte itu. Di sekretarisnya Dang Widate dan seterusnya. Ada Dang Kawiastra, Dang Darmosuno dan lain sebagainya itu. Itu sebagai struktur dari Sabekerta di setiap kepengurusan yang ada di daerah sesuai dengan AD ART yang sudah kita buat. Di mana masa kerjanya itu adalah 8 tahun. Jadi mulainya 2022 nanti selesainya 2030. Ampuri dia tidak terlalu sepuh, Mika. Kalau yang memimpin nanti. Tidak begini kan, Gimana? tidak pernah sepuh. Oh, Fisiknya boleh sepuh. Itu kan mulai lagi dengan perhitungan apa yang dijelaskan tadi. Siwonya itu di tengah, Semua- depan kan semua- itu kita pakai. Siwa Stamurti. Ya, semua kalau yang sudah dikonsep oleh para Brahmana kita, oleh para Sulinggi, semua ada esensi. ya, ya. Hakikatnya memang harus kembali. Itu. Kembali. Makanya kan kita perwujudan siwa di bumi ini pakai ini loh. saat menyusun ADRT itu agak lama Lama kita sekali, ya, mencarikan paham. gininya gitunya biar masuk. Semoga itu bisa diterima sempurna, tapi tetap masih ada kekurangan. Ide mohon bisa disampaikan kepada umat Hindu terkait dengan keberadaan Sabekerta di daerah untuk bisa melakukan sinergi dengan lembaga, dengan keumatan dan lain sebagainya. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan, tetapi lebih esensialnya untuk menegaskan kepada umat Hindu ataupun kepada tokoh bahwa dalam posisi Sabekerta tidak berada di posisi yang memang sebuah etnis A dan etnis B gitu. Kita ketika Sulinggih ya berada di tempat yang netral gitu. Monggo. Sehubungan dengan keberadaan Sabekerta Hindu Dharma Nusantara yang disingkat dengan SKHDN dengan kedudukan pusat di Provinsi Bali, kita berharap berkembang di seluruh Indonesia, di mana Sabekerta ini tidak bermaksud untuk bersaing kepada lembaga umat Hindu yang ada. Justru kita menginginkan untuk bersama-sama menyatukan visi, menyatukan visi misi, kemudian bersinergi, sehingga harapan kita ke depan umat Hindu benar-benar bisa jelas berkoordinasi, karena kita ingin mengembalikan Majelis Tinggi Umat Hindu yang kita ketahui dari dulu itu ingin kita kembalikan marwahnya, pengertiannya, wawasannya dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah bergerak untuk melakukan pendaftaran secara formal di Menteri Dalam Negeri. Kita sudah audiensi ke sana, yang tinggal ini masih berproses. Kalau sudah keluar itu, sehingga dari Kementerian Dalam Negeri bisa menyampaikan ke kepala daerah di seluruh Indonesia tentang keberadaan SKHDN. Makanya waktu kemarin kami audiensi dengan Gubernur NTB, itu sangat welcome. Kami mohon bantuan untuk bisa dibantu dalam hal pembentukan Sabekerta di Provinsi NTB. Itu yang kedua. Sedangkan yang di lain-lain seperti di Sulawesi dan Sumatera utamanya Lampung yang sudah terbentuk, ada Sumatera Selatan, nanti kita juga rencana seperti itu. Masih pendekatan-pendekatan, dan yang paling dekat mungkin Sulawesi Tengah. Kita sudah dapatkan data Sulinggihnya ada 19, mungkin kita akan sosialisasi mengenai Sabekerta Hindu Dharma Nusantara ini.
Barangkali demikian, jelas kurang lebih mohon dimaafkan. Matur suksema ide Pedande Resi Agung Pinatih terkait dengan murni terkait dengan penyampaian Sabekerte. Dan tentu kita hari ini juga untuk mendapatkan kesejukan, kedamaian, apalagi semua Sulinggih kita pada hari ini, jangan kita sebagai umat Hindu yang di luar menganggap bahwa ada sebuah persaingan, ada sebuah kompetisi. Ini adalah tujuannya untuk memperkuat pelayanan, baik secara dasar maupun secara kualitas yang memang berkaitan dengan kesulinggihan. Dasar itu ya berkaitan dengan anak, SD, TK, dan lain sebagainya. Karena kemarin Hindu Channel juga banyak mendapatkan dari umat Hindu bahwa kenapa kok ada di anak SD belajar tentang kesulinggihan, belajar tentang PHDI, anak SD, gurunya aja nggak tahu. Nah, apalagi anak SD-nya kan gitu. Nah, ini menjadi PR bagi lembaga kita ataupun bagi Sabekerte itu sendiri untuk bisa nembus kepada dinas pendidikan seperti itu. Nah, hari ini kita kepada ide Resi Bujangga untuk memberikan kesejukan kepada kita semua. Monggo. Ya, suksema. Apa yang sudah tadi disampaikan. Pertama, kita ada dua bagian ini. Pertama, kita memperjelas lagi tentang apa yang kita miliki dalam kalender kita. Karena sebenarnya kita di Hindu kan tidak punya tahun. Tahun pasti itu. Tahun baru kita apa sebenarnya? Tak ada itu. Ini ada. Ini Saka juga ada. Ya, banyak. Nah, cuman yang ada yang paling diketahui sekarang di sini ada konsep yang disebut dengan sasih. Konsep sasih ini penting. Maka sasih itu ada 12 dan dimulai dari purnama. Itu. Apa namanya itu? Bukan purnama. Penanggal apisan. Penanggal apisan menuju ke purnama. Ya, dari purnama menuju ke tilam. Dan tilam itu adalah titik penutup. Ya, jadi itu kita tidak merubah, kita kembali kepada konsep mulai esensinya dari permulaan sampai penutup. Itu yang pertama. Sehingga jangan sampai kok diubah gitu. Tidak ada, kita tidak ada perubahan. Itu yang penting. Kita ingin mengembalikan konsep ajaran leluhur kita yang supaya tidak terjadi pengelawaian, apa yang saya katakan tadi, sehingga yang sudah ngelawai, apapun yang disebut ngelawai itulah alih. Itu saja. Nah, itu yang pertama tentang penyepian tadi. Kemudian tentang, kita yang tambahkan lagi tentang Sabekerte. Perlu kita ketahui, sekarang organisasi Hindu tidak masih majelis. Tidak masih majelis sekarang. Yang ada adalah ormas. Tahu tidak? Ini yang belum diketahui. Ormas yang sekarang. Sedangkan di Islam ada majelis. Di Kristen ada majelis. Hindu tidak punya majelis. Maka kita sebenarnya Sabekerte ini bukan saingan si A, Parisade atau Prajaditi dan sebagainya. Tidak ada saingan itu. Kita ingin mengembalikan Hindu kita menuju ke majelisnya. Maka kita harus punya satu majelis. Itu sebenarnya. Maka Sabekerte inilah kita harapkan, karena kita sudah audiensi dengan Menteri Dalam Negeri. Ya, Menteri Agama sudah, Menkumham sudah. Sehingga jangan, karena ada yang baca, oh ini organisasi abal-abal. Udah menjelasin belum pernah tahu dalamnya. Ya itu, orang sudah ada semuanya itu. Sehingga apa? Kita ingin kembali supaya majelis
Sehingga umat Hindu itu terayomi semua. Sehingga majelis ini yang berada pada puncak yang dilakoni oleh para sulinggih. Baik itu sulinggih dari suku Tolontang, suku Kaharingan, suku Batak dan sebagainya, suku Hindu, suku Jawa itu jadi satu di sana. Dan itu adalah sulinggih. Ya, sulinggih. Tidak walaka. Pendeta. Ya, pendeta ini semua. Jadi tidak walaka. Jadi pendeta yang di Kaharingan, pendeta yang di Sulawesi, pendeta yang di Toraja, pendeta yang di Batak dan sebagainya itu jadi satu, bergabung di sana. Dan bukan merupakan suatu ormas. Ya, ini pentingnya. Sehingga diketahui bahwa kami itu Sabekerta ini tidak menyaingi siapa-siapa. Bahkan kita ingin menjadikan agama Hindu sebagai suatu agama yang memiliki majelis gitu. Sehingga kita memiliki akses kemana-mana lebih mudah gitu. Itu yang saya perlu sampaikan. Sehingga apa yang kita sampaikan sekarang hari ini kembali kepada konsep penyepian, kita tidak ada mengubah konsep penyepian, itu tidak diubah. Kita kembali kepada konsep yang ada dulu. Dan itu akan menjadi diskusi panjang nantinya. Ya, kita tidak akan tidak hanya untuk di 2026 ini saja. Padahal di kutipan di beritanya itu pun tidak menyampaikan bahwa diubah di tahun ini. Hanya beritanya kan kutipan dari Ketua Sabekerta itu menyampaikan akan menjadi catatan-catatan dan juga menjadi ruang untuk kita mendalami kembali. Itu sebenarnya judulnya saja yang Sabekerta merubah. Kalau itu enggak, ini beliau wartawan dulu. Saya kalau wartawan dulu. Berarti wartawan sekarang parah-parah gitu. Dulu, saya senang sekali kalau sudah apa yang saya sampaikan dulu. Booming kan senang saya. Senang. Nah, tentu kita sebagai umat Hindu sangat merindukan bagaimana kita menjaga ketokohan, menjaga kepemudaan, dan bahkan dari sisi pemerintah terkait dengan Hari Suci Nyepi ini. Bagaimana pesan yang sangat mendalam untuk Ida Mbok. Ya, apapun kehadiran kita secara fisikal ya, mari kita sitir dalam Bhagavad Gita. Aham Brahma Prajapita, Aham Brahma Mahadionir. Akulah ya pemberi benih dari semua kehidupan ini. Melalui yoni yang berbeda, dia mengikuti casingnya, bentuknya lahir seperti apa. Maka kita kembali ke hakikat, nak ya. Siapapun dia pejabat dan sebagai stakeholder, ya anak muda sekalipun, mungkin anak muda itu kan bisa aja reinkarnasi orang-orang roh tua juga, sehingga dia kritis dengan agama karena kehidupan hari ini kelanjut dari kehidupan masa lampau. Maka dengan demikian kita kembalikan pada hakikat bahwa kita Atman. Atman itu penuh dengan kedamaian dan penuh dengan santi. Bagaimana Atman menjadi Tuhan, ya, melalui jalur budi, kebijaksanaan, wisdom untuk kita melakoni kehidupan kita ini. Bukan kita bicara masalah kalah menang, ya. Perbedaan itu jangan dijadikan dua yang bertolak belakang. Mari yang berbeda untuk saling melengkapi. Ini prinsip saya. Ya, inilah konsep Robinede. Bukan dualisme tapi dualita. Ya, maka itu lembaga-lembaga pun yang di agama masih bertikai, mari duduk bersama. Ya, bukan mati kalah menang, jujur semua, seperti Nyane Bet Gade kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, baru saat itu kita bisa melihat kebenaran sejati. Saya pikir demikian closing statement saya. Mari kita berdamai semua sehingga santi itu betul, sehingga dharma santi, jangan sampai ada dusta di antara kita. Terima kasih pemirsa Hindu Channel di mana berada, itu closing statement ide. Mudah-mudahan Nyepi ini kita damai. Mari kita ikuti apa aturan yang telah ditetapkan. Habis itu kita kembali melakukan dialog-dialog sehingga melahirkan kasih sayang untuk kebersamaan kita. Terima kasih.
bagaimana kita, lembaga kita, kemudian ormas kita, majelis kita itu memiliki marwah yang tentu dampaknya adalah mengayomi umat. Dari diskusi kita ini tidak sama sekali bahwa kita itu menyinggung lembaga manapun. Jika memang pada diskusi ini terdapat sebuah ketersinggungan, mohon Bapak Ibu lagi-lagi jangan untuk segera speak up atau menyampaikan di media sosial terlalu cepat. Lebih baik komunikasi, ayo rembuk seperti yang disampaikan tadi Ide Empu Acaryananda. Ada 3 hal itu, ya berbicara, ada 4 itu kan. 4 bicara itu, ya berbicara, kemudian itu penting itu. Nah, tetapi lagi-lagi semoga pada diskusi kita hari ini kami tekankan tidak ada kepentingan apapun. Terutama mohon ide apapun yang memang ada di Hindu Channel bisa diingatkan. Kalau kami mungkin terlalu berlebihan, kalau kami mungkin tidak berimbang, itu kami perlu banyak belajar. Pada intinya kami juga butuh tuntunan dan juga arahan seperti itu dimanapun kami berada. Jadi matur suksema, kami tutup dengan para Masanti bersama dengan para Brahmana kita pada hari ini. Kami tutup para Masanti. Om Santi Santi Santi.